五行派，结束吧！Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Yuanzhu episode ke-9. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Pangeran Yuan telah berhasil mengalahkan para penjahat yang dikirimkan oleh Ciyue. Serta kemarin juga Yuan mendapatkan sebuah teknik yang disebut dengan pedang Xuanmeng ataupun pedang cakra, karena menggunakan kekuatan meridian sebagai kekuatan utama untuk memunculkan pedang tersebut. Yang dalam penggunaan pedang itu digunakan oleh Pangeran Yuan untuk menghajar seekor badak raksasa yang selalu mengganggu buruannya Pangeran Yuan, membuat Yuan kesulitan untuk bisa mendapatkan hasil buruan yang lebih banyak. Dan berkat teknik dari pedang Xuanmeng itu, Yuan bisa mengalahkan badak besi tersebut. Sedangkan untuk Ciyue, ia telah mencurigai bahwasanya Yuan merupakan orang yang telah memiliki teknik dari pedang Xuanmeng yang dimiliki oleh keluarga mereka. Jadinya kemarin Ciyue telah memerintahkan kepada Angxi untuk mencari keberadaan Youwei sebagai tahanan mereka agar memaksakan Yuan mau mengembalikan teknik Xuanmeng mereka, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini dimulai dengan diperlihatkan Youwei yang masih berada di kepungan dari Angxi. Angxi langsung menyuruh kepada para bawahannya untuk segera menangkap Youwei. Para bawahannya pun mulai maju menyerang ke arah Youwei, tetapi Youwei tak disangka bisa menghajar mereka semua dengan begitu mudah. Angxi yang melihat ini pun sadar bahwasanya Youwei sekarang telah berhasil menerobos ke ranah dari meridian ke-6. Youwei membenarkan hal tersebut, bahkan ia juga memberitahu bahwasanya ia telah menerobos ke meridian ke-6, telah menerobos pada 10 hari yang lalu. Angxi pun sangat kaget metode apa yang telah digunakan oleh Youwei untuk bisa menerobos dalam waktu secepat itu. Dirinya bahkan membutuhkan waktu sampai 3 bulan untuk bisa menerobos ke meridian ke-6. Bagaimana bisa Youwei menyusul dirinya dalam waktu yang sangat cepat? Kemudian pun Angxi menyuruh kepada bawahannya yang telah berada di ranah dari meridian ke-7 untuk menghajar Youwei. Hal ini pun membuat Youwei sedikit khawatir karena dirinya belum tentu bisa melawan meridian ke-7. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya para pasukan dari Kekaisaran Zhou yang datang melindungi Youwei, membuat serangan dari bawahannya Angxi tidak bisa melukai Youwei. Para pasukan tersebut pun memberitahu kepada Youwei bahwasanya mereka merupakan orang yang telah diperintahkan oleh Pangeran Yuan untuk melindungi Youwei. Angxi yang melihat para pasukan itu merasa khawatir karena para pasukan itu berada di tingkatan meridian ke-7. Jadinya Angxi pun bersama dengan bawahannya pergi dari sana. Setelah itu Youwei bertanya kepada para bawahan Kekaisaran Zhou mengenai kondisi dari Yuan sekarang. Para pasukan tersebut memberitahu bahwasanya Pangeran Yuan sekarang berada di kondisi yang baik-baik saja. Pelatihan yang telah ia lalui selama 2 bulan telah berjalan dengan baik dan Pangeran Yuan akan bisa mengikuti kompetisi akhir tahun nanti. Mendengar hal itu membuat Youwei merasa lega, tetapi tidak sepenuhnya karena di sini Youwei telah mengetahui bahwasanya Ciyue telah berada di ranah dari meridian tingkatan ke-7. Artinya nanti Pangeran Yuan akan cukup kesulitan untuk bisa mengalahkan Ciyue. Sedangkan untuk Yuan sekarang yang masih melakukan pelatihannya dengan memburu para monster dengan sekarang kekuatan Yuan yang telah meningkat. Beberapa teknik baru juga telah diperlihatkan oleh Yuan menggunakan senjata kuasnya. Sedangkan di tempat dari kedua orang tuanya Yuan sekarang, mereka berdua sekarang sedang membicarakan mengenai Kekaisaran Qi yang sebelumnya telah ikut campur untuk mengganggu pelatihannya Yuan. Di sini mereka merasa cukup kesal kepada Kekaisaran Qi. Bahkan ayahnya Yuan di sini juga sudah merasa muak kepada Kekaisaran Qi ingin segera untuk berpisah. Tetapi ayahnya Yuan sadar jika mereka melakukan perpisahan dengan Kekaisaran Qi, maka hal itu akan semakin memperburuk keadaan internal
terkenal dari istana mereka. Karena mungkin saja akan adanya pemberontakan. Tidak lama kemudian Yuan pun datang ke tempat mereka. Hal ini pun membuat sang ibu merasa senang karena akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan putranya. Yuan memberitahu kepada mereka berdua bahwasanya ia sekarang telah meningkatkan kekuatannya dengan sangat pesat. Dan di sana juga Yuan memberikan token Xuanmeng yang sebelumnya telah ia dapatkan dari bawahannya Ciyue yang berniat untuk menewaskan Yuan. Hal ini pun membuat sang ayah merasa sangat kaget karena ia nggak menyangka bahwasanya token Xuanmeng ini berada di tangan Yuan. Padahal sekarang Kekaisaran Qi bermasalah karena kehilangan token Xuanmeng ini. Yuan menjawab dirinya tidak merampoknya, melainkan token inilah yang datang sendiri ke tempatnya. Jadinya Yuan tidak ingin merasa rugi dan memutuskan untuk mengambilnya saja. Dan juga Yuan mengatakan kepercayaan dirinya bahwasanya ia akan bisa memenangkan kompetisi akhir tahun nanti yang akan segera dimulai dalam waktu 3 hari lagi. Setelah bertemu dengan ibunya, Yuan pun pergi ke tempat kediaman Jia untuk bertemu dengan Yowie serta senior Yang Zai dan juga senior Song Qiu. Mereka berdua pun merasa begitu senang karena bisa bertemu dengan Pangeran Yuan kembali. Yowie juga memberitahu kepada Yuan bahwasanya mereka semua sekarang telah berada di tingkatan dari meridian ke-6 berkat pelatihan mereka di air terjun Giok yang memiliki waktu ekstra pemberian dari Akademi Yi. Di sini mereka bisa berlatih di dalam air terjun Giok dalam waktu yang lebih lama, dan hal ini berkat Yuan yang telah mendapatkan waktu ekstra tersebut. Hal ini semakin membuat mereka percaya diri bisa mengalahkan Akademi Yi. Tetapi guru Tianyang datang ke tempat mereka meminta kepada mereka semua untuk tidak sombong terlebih dahulu, karena sekarang Akademi Yi mereka telah mempersiapkan murid-murid elit mereka untuk kompetisi akhir tahun nanti, dan juga mereka secara khusus dipindahkan di Kekaisaran Qi untuk mendapatkan pelatihan istimewa, yang pelatihan itu bisa membuat Ciyue berada di tingkatan meridian ke-7. Yuan menenangkan kepada guru Tianyang untuk masalah Pangeran Ciyue akan diselesaikan oleh dirinya sendiri, yang sekarang ia telah berhasil menerobos ke tingkatan meridian ke-5. Mendengar hal tersebut membuat guru Tianyang cukup kaget karena tak disangka peningkatan kekuatan dari Yuan begitu cepat, yang peningkatan ini lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan air terjun Giok mereka. Singkat cerita, kompetisi akademi tahunan pun dimulai dengan sekarang mereka semua telah berkumpul di tempat dari arena kompetisi. Akademi Jia telah datang dengan dipimpin oleh guru Tianyang, serta ketiga akademi lainnya juga telah berkumpul dan mereka pun berada di tempat ruang tunggu sebelum pertarungan dimulai. Dengan di sini Akademi Yi, yaitu tempatnya Ciyue, berada di tempat paling atas yang akan menjadi penantang dari Akademi Jia mereka, yang dimana kemenangan pada kompetisi tahunan kali ini akan bisa memiliki bendera juara yang aula mereka akan menjadi aula utama pada Akademi Zhao mereka. Kedatangan Yuan dan juga teman-temannya tidak disambut hangat oleh Ciyue, yang di sini mereka memberikan tatapan kebencian. Dan setelah itu pun juga pihak kekaisaran, yaitu ayahnya Yuan dan juga ibunya Yuan telah datang pada kompetisi ini untuk menonton, serta adanya Yao Yao yang ikut bersama mereka juga. Tidak hanya itu, Kekaisaran Qi yang dimana Qin Wangfu yang merupakan ayahnya Ciyue juga ikut hadir untuk menonton pertarungan ini. Hal ini pun cukup membuat mereka semua kaget karena mereka baru melihat Kaisar Qin Wangfu juga menonton pertarungan ini, yang mereka ketahui bahwasanya Kaisar Qi merupakan orang yang cukup sombong. Kemudian pun penatua pengawas pada kompetisi ini memberitahu aturan kompetisi ini, yang dimana setiap aula pada kompetisi ini mereka akan menantang 4 murid andalan mereka masing-masing untuk bisa memenangkan pertarungan. Murid-murid yang kalah dalam kompetisi ini maka mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan tanding lagi, dan bagi aula yang masih menyisakan murid dalam kompetisi ini maka ia akan menjadi pemenang pada kompetisi ini. Kemudian pun pertarungan dimulai dengan sekarang aula C berhadapan melawan aula D. Tetapi pertarungan kedua aula ini tidaklah terlalu penting karena pertarungannya penting adalah aula Jia dan juga aula Yi. Dan sebelum aula Jia berhadapan melawan aula Yi, di sini Pangeran Yuan dan juga Ciyue mereka berdua saling mengolok satu sama lain, yaitu dengan mereka masing-masing mengatakan bahwasanya aula mereka lah yang akan menjadi pemenang pada kompetisi ini. Tetapi perdebatan di antara kedua kelompok ini lebih parah antara Yowie dan juga Angxi. Angxi menghina Yowie dengan sebutan lanjang, sedangkan Yowie menghina Angxi sebagai seseorang yang memiliki kepala besar alias sikap sombong. Ya pokoknya mereka saling menghina gitulah. Kompetisi kembali berlanjut sampai pada akhirnya pertarungan antara aula Jia dan juga aula Yi. Dengan di sini adanya seorang murid dari aula Yi bernama Choling menantang senior Yang Zai di aula Jia mereka. Senior
Yang Zai menerima tantangan itu dan ia pun turun ke lapangan berhadapan melawan Cao Ling. Dalam pertarungan itu awalnya mereka berdua mengeluarkan kekuatan yang sama-sama seri. Tetapi di tengah pertarungan tiba-tiba saja Cao Ling ini mengeluarkan kekuatan energi yang sangat aneh bagi Yuan karena Yuan merasakan adanya kekuatan yang sangat ganas pada tubuhnya Cao Ling ini. Yang setelah mengeluarkan kekuatan aneh tersebut membuat Cao Ling memiliki kekuatan yang lebih besar daripada senior Yang Zai, membuat senior Yang Zai kewalahan. Sampai pada akhirnya senior Yang Zai telah dikalahkan oleh Cao Ling. Hal ini pun membuat Yuan merasa terheran-heran. Tidak hanya itu, Yao Yao yang melihat pertarungan ini juga merasa curiga kepada Cao Ling. Kemudian pun pertarungan kembali berlanjut dengan sekarang senior Song Qiu berhadapan melawan Akademi Yi kembali dengan berhadapan melawan seseorang bernama Fan Wu. Yang dalam pertarungan itu, di sini mereka juga melihat bahwasanya Fan Wu juga memiliki teknik yang ganas seperti dengan Cao Ling sebelumnya, yang seketika juga membuat Fan Wu memiliki kekuatan yang besar bisa membuat senior Song Qiu merasa kerepotan. Yuan yang melihat ini pun semakin penasaran teknik apa yang telah digunakan oleh Cao Ling dan juga Fan Wu dalam pertarungan ini karena kekuatan mereka yang meningkat begitu pesat. Tetapi setelah Yuan melihatnya baik-baik, Yuan pun menyadari bahwasanya Fan Wu dan juga Cao Ling menggunakan sebuah teknik yang sama seperti waktu pelatihannya, yaitu teknik dari darah binatang buas. Tetapi berbedanya, mereka menggunakan teknik itu secara tidak berhati-hati, membuat kekuatan mereka dipengaruhi oleh kekuatan roh jahat. Bisa dibilang juga mereka memiliki kekuatan yang besar dalam waktu sementara, dan di masa depan nanti tubuh mereka akan terkorosi akibat penggunaan dari teknik ini. Artinya mereka hanya kuat pada saat ini saja, di masa depan nanti tubuh mereka secara perlahan akan melemah karena meridian mereka yang terkorosi akibat menggunakan teknik darah buas tersebut. Yao Wei yang mendengar itu pun sadar bahwasanya Kekaisaran Qi ternyata telah melakukan tindakan kecurangan untuk bisa memenangkan kompetisi ini. Yuan juga setuju dengan hal tersebut karena sepertinya Kekaisaran Qi benar-benar menginginkan kemenangan ini. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Tun Tun memberikan sebuah gulungan kepada Yuan, dan ternyata gulungan itu berisikan dengan tulisan kuno yang dapat Yuan gunakan untuk menghadapi teknik dari darah buas ini. Ternyata Yao Yao telah menyadari juga teknik darah binatang buas yang telah digunakan oleh Kekaisaran Qi, dan Yao Yao telah memberikan counternya kepada mereka berdua. Yuan pun dengan segera menuliskan tulisan Yuan tersebut kepada Yao Wei yang dapat digunakan oleh Yao Wei untuk menetralkan teknik darah binatang buas yang mereka miliki. Tetapi dalam pertarungan antara senior Song Qiu melawan Fan Wu telah ada pemenangnya yang merupakan Fan Wu. Sekarang pun Aula Jia telah kehilangan dua orang akibat pertarungan melawan Fan Wu dan juga Cao Ling. Kaisar Qi merasa sangat puas atas kemenangan pertarungan yang telah mereka lewati. Kemudian pun gilirannya Yao Wei untuk memulai pertarungan, dan sekarang juga Yuan telah memberikan tulisan kuno kepada Yao Wei untuk mengalahkan teknik dari darah binatang buas yang dimiliki oleh Aula Yi. Dan sebelum pertarungan dimulai, Yao Wei juga mengucapkan terima kasih kepada Yuan karena selalu mendukungnya. Apalagi waktu kejadian dulu, Yuan yang membantu mencarikan obat untuk kakeknya, hal itu sangatlah berarti bagi Yao Wei. Dan Yao Wei berjanji bahwasanya ia akan selalu berada di sampingnya Yuan untuk menjadi lengan kanannya Yuan. Dan setelah itu pun Yao Wei berada di arena pertarungan menantang Cao Ling untuk bertarung. Yang dalam pertarungan itu, dalam waktu singkatnya, Yao Wei bisa mengalahkan Cao Ling karena menggunakan tulisan kuno yang sebelumnya telah diberikan oleh Yuan. Dan setelah kemenangan melawan Cao Ling, Yao Wei pun kembali lagi untuk menantang Akademi Yi kembali. Dan setelah itu pun juga alur cerita dari serial Donghua Yuanzhu episode ke-9 bersambung, dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Yao Wei yang bertarung melawan Fan Wu. Yang dalam pertarungan tersebut, Yao Wei telah mengetahui kelemahannya Fan Wu karena sebelumnya telah menggunakan teknik dari meridian darah, makanya di sini Yao
Yowie bisa mengalahkannya menggunakan tulisan Yuan yang telah diberikan oleh Yuan sebelumnya. Yang hal tersebut pun bisa membuat Yowie memenangkan pertarungan. Dan pertarungan selanjutnya lagi kita diperlihatkan dengan Yowie yang akan bertarung melawan Angxi, yaitu kedua perempuan yang sama-sama telah berada di tahapan meridian ke-6. Dengan kekuatan mereka masing-masing memiliki kekuatan yang hampir serupa. Tetapi dalam pertarungan itu Yuan bisa melihat bahwasanya Yowie mencoba untuk memaksimalkan tekniknya dengan ia menggunakan teknik yang cukup berbahaya. Sedangkan Angxi juga menggunakan teknik andalannya untuk menghadapi Yowie, yang sampai pada akhirnya kita diperlihatkan pada pertarungan itu sepertinya Yowie akan naik tahapan meridian ke meridian ke-7. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!